Utility selanjutnya yang akan kita pelajari adalah sizing. Utility sizing ini digunakan untuk mengatur lebar atau tinggi dari sebuah elemen. Dan utility sizing ini relative to the parent ya teman-teman. Artinya dia akan mengatur sesuai dengan parent elemennya. Misalnya kalau ada row, kalau parentnya 100% dan kita set child-nya atau elemen di dalamnya jadi 25%, dia akan kasih lebar 25%. Dan kita bisa atur lebarnya 50%, 75%, 100%, atau auto ini default ya. Dan defaultnya ini 100%. Selain mengatur width-nya, jadi cara mengatur width ini kita bisa panggil kelasnya seperti ini ya. W25 untuk 25% terhadap parent-nya, 50, 75, 100. Gitu. Atau ini default yang biasa dipakai ini ya. W25, W50, W75 atau W100. Kita bisa juga atur tingginya ya teman-teman. Misalnya kalau ada parent element ya, div ini parent elemennya ya teman-teman, dan punya tinggi 100 pixel. Jadi kalau teman-teman lihat kotak persegi panjang ini tingginya 100 pixel. Lalu elemen di dalamnya, child elemennya, kalau dikasih kelas H25, maka tingginya ini dia mengikuti jadi 25%-nya. Kita bisa panggil juga seperti ini, height 50%, height 75, height 100 atau auto. Auto ini sama dengan height dari teksnya, seperti itu. Oke, mari kita coba buat code-nya ya teman-teman. Ini code dari episode sebelumnya, waktu kita belajar tentang shadow. Saya mau hapus dulu kelasnya. Lalu saya mau masukin, saya mau buat child element. Sini saya buat div lagi. Saya masukin teks test message misalnya gitu. Oke, kalau kita save, kita refresh, ini cuma ada teksnya aja. Lalu parentnya, ini div parentnya ya teman-teman, ini childnya atau elemen di dalamnya. Di parentnya saya mau kasih border supaya kelihatan ya lebarnya segimana, seperti itu. Nah kalau teman-teman masih ingat kita pernah belajar border sebelumnya, saya buka lagi kalau in case teman-teman udah lupa. Untuk kasih border kita bisa panggil seperti ini ya, panggil kelas bordernya, lalu mau warna apa. Misalnya kalau kita mau bordernya warna hitam, saya panggil seperti ini, border lalu border dark. Kalau border primary ini warnanya biru seperti ini, secondary warnanya seperti ini, dan seterusnya. Saya mau bordernya atau garis pinggirnya warna hitam, saya panggil seperti ini, panggil main classnya border, lalu warnanya border dark. Coba kita save, kalau kita refresh, nah sekarang keluar bordernya ya teman-teman. Nah di child elemennya saya mau kasih background dan saya mau kasih width 25 misalnya. Kalau saya kasih kelas ini width 25, W25, coba kita lihat apa yang terjadi. Nggak terjadi apa-apa ya teman-teman, karena nggak ada warna backgroundnya untuk child element ini. Supaya kelihatan ini width-nya 25, coba kita kasih background. Kalau teman-teman masih ingat, kita udah pernah belajar juga tentang background. Coba kita buka lagi gimana cara kasih background ya. Nah cara kasih background seperti ini ya teman-teman. Kita bisa tinggal panggil nama warnanya. Misalnya kita mau kasih BG primary, warna BG primary. Kita tinggal copy ini, kita masukin ke child elemennya. Coba save, refresh. Nah sekarang kelihatan ya teman-teman, dikasih width-nya ini 25% dan warnanya background primary warna biru ini.
Kalau misalkan teman-teman ganti jadi 50 misalnya, save. Nah, sekarang kelihatan barnya. Jadi 50% dari parentnya 100% segini. Dan ini responsif ya teman-teman. Kalau teman-teman lebarin screennya, dia ngikutin tetap 50% dari parentnya. Gitu. Kalau dikecilin, dia tetap ngikutin responsif. Oke, dan kita bisa juga atur tingginya ya teman-teman. Oke, kita bisa atur tingginya juga dengan height. Misalnya saya mau buat kotak dulu di sini ya teman-teman. Saya mau buat kotak. Ini sebelumnya kita belajar overflow ya. Jadi ini pakai max. Saya cuma mau height dan width aja misalnya. Saya punya kotak yang tingginya 200 pixel, lebarnya 200 pixel. Coba saya panggil kotak ini ke parentnya, kelas kotak. Coba kita save dan refresh. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Ini ada width-nya 50%. Coba saya kasih tingginya juga, height-nya 50%. Coba kita save. Nah, dia mengikuti tingginya 50%, seperti itu. Dan kalau kita atur parent ya, kotak parentnya yang 200 kali 200 ini, misalnya saya besarin jadi 400 kali 400 misalnya. Kalau kita save, kotak dalamnya ini dia akan mengikuti 50% dari 400. Jadi artinya jadi 200 kali 200. Nah, seperti itu. Kita atur lagi, misalnya 500 kali 500, dia akan ngikutin lagi terus parentnya, setengahnya. Oke, seperti itu teman-teman penjelasan tentang sizing.